Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita mulai saja sambil menunggu Bapak dan Ibu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim al-ayah. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam ini adalah pertemuan pertama kita untuk materi kelas baca kitab ya yang diselenggarakan oleh Udrus Learning Center atau ULC. Nah, pada 4 pertemuan ke depan, insya Allah setiap pertemuan itu kan ada sekitar 2 jam ya, 2 jam pelajaran, maksudnya 2 jam 120 menit. Nah, kita akan belajar membaca teks-teks berbahasa Arab. Di sini mungkin Bapak dan Ibu sekalian paling tidak sudah ada background awal ya untuk nahwu dan juga sorof untuk nanti kita dalam pertemuan ini akan kita pelajari tentang bagaimana membaca teks, berikut juga menerjemahkannya ya. Berikut kalau seandainya kalau kita menemukan konstruksi tertentu di dalam bahasa Arab, ini kita membaca dan menerjemahkannya itu harus seperti apa. Nah, kira-kira akan seperti itu nanti materi kita ke depan. Nah, pertama seperti biasa nanti akan ada teori terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah praktek ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau untuk teori mungkin beberapa materi itu sudah saya share di grup ya. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan fokus membahas tentang struktur kalimat di dalam bahasa Arab begitu. Mungkin kalau kita belajar sorof itu kan bagaimana kita bisa membentuk susunan kata ya, susunan kata di dalam bahasa Arab. Kitabun itu kalau dijamakan menjadi kutub, kalau disimultanekan menjadi kitabani misalnya. Atau doroba, yadribu, dorban itu adalah bagaimana kita membentuk suatu kata di dalam bahasa Arab. Itu adalah sorof ya. Sementara kalau nahwu itu mempelajari bagaimana kita membentuk kalimat lewat elemen-elemen kata yang sudah kita pelajari dalam sorof itu. Nah, lalu bagaimana dengan baca kitab? Nah, baca kitab ini adalah mencoba menggabungkan pengetahuan kita tentang sorof dan juga nahwu, itu kemudian kita selaraskan dengan membaca teksnya, berikut juga dengan cara menerjemahkannya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau bahasa Arab itu kan ada 3 tahapan gitu dalam membaca teks ya. Kalau bahasa Inggris kan cukup dengan membaca bahasa Inggrisnya lalu kita artikan ya. Tapi kalau bahasa Arab itu yang pertama kali kita perlu ketahui adalah kita harus memiliki pengetahuan nahwu dan sorof itu lebih awal begitu ya. Sehingga dengan pengetahuan sorof kita dapat membaca elemen-elemen kata begitu. Nah, dengan pengetahuan nahwu kita bisa
membaca elemen-elemen kata ini dalam bentuk kalimat. Begitu. Nah, itu tahapan pertama, itu baru masih tahapan pertama. Membaca secara nahwu dan shorof. Baru kemudian kita bisa membaca seperti apa teksnya ya, dan setelah itu adalah pemahaman. Jadi ada 3 gitu. Tapi kalau beda dengan bahasa Inggris kan tanpa tahu nahwu dan shorof saja ya, misalnya, nah kita sudah bisa membaca karena bahasa Inggris kan tidak pakai harokat seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kurang lebihnya mungkin kalau saya ingin coba tanyakan ke Bapak dan Ibu sekalian, mungkin dari Pak Edi, apa sudah sebelumnya pernah belajar bahasa Arab? Jadi sebelumnya ada sedikit. Ada sedikit ya? Iya, tapi tidak berkesinambungan, Ustaz. Pernah pesantren atau bagaimana, Pak Edi? Di pesantren, tapi di pesantren itu dulu belajar tahfiz saja, Ustaz. Belajar takhrij, apa? Tahfiz. Oh, tahfidz Quran ya. Tapi bahasa Arabnya tidak fokus, Ustaz. Jadi coba belajar lagi sendiri secara mandiri, tapi nggak berhasil juga, Ustaz. Insya Allah berhasil. Kita akan. Udah berapa kali Ustaz belajar mandiri sendiri, karena mungkin nggak ada. Oh, ini kayaknya sinyalnya ya. Terputus. Halo, tes. Oh, tadi putus-putus kayaknya nggak kedengeran. Ustaz Edi. Iya Ustaz. Jadi Ustaz kan udah pernah belajar. Cuman kalau khusus nahwu di sorofnya cuma tahu sedikit aja Ustaz. Mungkin kalau praktek yang belum Ustaz. Baik. Karena ketika ada mau baca nggak bisa juga. Mungkin harus ada arahannya yang lebih khusus kan. Ini alhamdulillahnya yang masuk sedikit ya, jadi enak lebih intens nih saja. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, karena kan ini praktek ya, jadi mohon diwajari nanti saya tunjuk satu-satu lah tiap. Iya boleh insyaallah. Kayak begitu. Kalau Pak Muhammad Abdul Hakim mungkin ada pengalaman terkait bahasa Arab sebelumnya? Kalau maaf Pak Ustadz, kalau saya pernah pesantren. Oh, pernah pesantren? Ya, tapi pesantrennya As-Salafiyah. Gitu. As-Salafiyah? Modern? Kitab ya? Kitab kuning ya. Tapi baru pengenalan saja, belum praktek ya. Ya. Baik, ya berarti Pak Abdul Hakim sudah ada basic lah ya. Iya, alhamdulillah ada. Oke. Untuk Bu Trisnowati ini? Oh, ada ini. Oh, baik. Pak Yusuf mungkin? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum semua. Ya. Saya sih belum ada background pendidikan bahasa Arab ya. Paling ya cuma ikut yang online aja sih. Baik. Ya. Kalau Bu Aini misalnya? Kalau saya baru lulus SMA, sekarang kuliah. Itu sehabis SMA pernah mondok, tapi cuma setahun, habis itu lanjut kuliah. Oh, kuliah di? Kuliah di UIN Syarif Hidayatullah. Ngambil sastra Arab ya? Atau apa? Iya, pendidikan bahasa Arab. Iya. Oh, kebetulan satu alma mater ya, dengan Aini ini. Ya. Saya dari UIN juga, Bapak Ibu sekalian. S1-nya, saya S1 di Fakultas apa itu Adab dan Humaniora ya. Ngambil sastra Inggris tapi. Ngambil sastra Inggris, lalu kemudian lanjut S2 di UGM ya, ngambil linguistik begitu.
Nah, itu. Nah, kemudian saya belajar bahasa Arab dari mana ya? Dari mana lagi selain dari pesantren yang belajar bahasa Arab. Nah, kebetulan pas waktu di UIN Jakarta itu saya mesantren di Darussunnah International Institute for Hadith Sciences ya, yang dulu pernah diasuh oleh Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub begitu. Nah, jadi saya belajar bahasa Arab di situ. Tapi sebelumnya juga belajar bahasa Arab di pesantren Al-Basyariyah ya, pesantren modern lah Bapak Ibu sekalian. Nah, selebihnya ya belajar bahasa Arab mungkin ya baca-baca lah ya selain dari pesantren. Jadi ada dua model bahasa Arab yang berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang Arab klasik, ada juga yang Arab modern kayak gitu ya. Mungkin kalau Arab klasik yang kayak kitab kuning itu ya. Kalau Arab modern yang seperti apa yang mungkin ya seperti yang ada di koran-koran itu ya. Nanti kita akan lihat apa perbedaan antara Arab klasik dan juga Arab modern ya. Berikut juga dan kita nanti akan belajar tentang apa itu kolokasi, apa itu idiom-idiom di dalam bahasa Arab ya kalau dari segi kosakata begitu. Baik, kita mulai saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini akan saya share screen-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Baik, sebelum kita praktek membaca teks bahasa Arab, kita akan terlebih dahulu mengenal susunan kalimat di dalam bahasa Arab ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin di waktu SD, SMP ataupun SMA kita sudah pernah belajar bahasa Indonesia dan di dalam bahasa Indonesia itu kita pernah belajar juga apa itu kalimat ya. Nah, apa itu kata, apa itu frase dan apa itu yang dimaksud dengan kalimat begitu. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam bahasa Arab juga seperti itu. Dalam bahasa Indonesia kita juga mengenal yang kita sebut di sini subjek ya, kemudian predikat, kemudian ada objek dan ada keterangan. Jadi ada SPOK begitu. Ada subjek, ada predikat, objek dan keterangan. Misalnya saya memberikan contoh, saya mempelajari bahasa Arab di kelas, begitu ya. Saya mempelajari bahasa Arab di kelas. Ini sudah masuk ke dalam kategori kalimat. Elemen dasar kalimat itu terdiri dari subjek dan kemudian kedua adalah predikat. Nah, itu namanya adalah kalimat paling dasar. Ya. Ada subjek, ada predikat. Nah, contoh, kalau subjek dan predikat itu bagaimana? Saya belajar atau saya duduk. Mereka berdiri. Ya. Ahmad mengajar bahasa Inggris. Nah, ini kalau mengajar bahasa Inggris berarti kan ada subjek, predikat, objek. Tapi kalau saya duduk berarti kan saya subjek. Duduk adalah predikat. Atau misalnya saya guru. Nah, itu. Saya itu subjek, guru itu adalah predikat. Nah, ingat bahwa predikat di dalam bahasa Arab itu atau di dalam bahasa Indonesia tidak harus selalu berbentuk kata kerja. Saya kerja, saya minum, saya bangun dari tidur, saya melihat matahari. Nah, itu kan predikatnya kayak melihat,
bangun dari tidur, minum, itu adalah predikat yang berupa kata kerja ya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau saya dosen, saya guru, gitu. Nah ini sayanya itu subjek, tapi predikatnya di situ berupa dosen ataupun guru, itu predikatnya tidak berupa kata kerja, tapi namanya adalah kata benda atau nominal. Begitu. Kalau saya ganteng, berarti kan gantengnya itu adalah kata sifat. Predikatnya itu ya begitu. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi susunan kalimat paling dasar itu terdiri dari subjek dan juga terdiri dari predikat. Begitu. Ada subjek dan juga ada predikat. Lalu objek dan keterangan, nah ini mungkin kalau dalam bahasa Arab namanya adalah fudlah, tambahan, begitu ya, tambahan. Nah, maksudnya apa? Tambahan tergantung pada nanti watak daripada predikatnya itu sendiri. Kalau objek pasti hadir ketika si predikat itu berupa kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau misalnya saya duduk, itu butuh objek apa tidak? Tidak ya. Tapi kalau saya menduduki, nah, dari karakter kata kerja menduduki ini, kita bertanya-tanya yang diduduki apa? Kursi lah begitu, kira-kira ya. Nah, saya menduduki kursi. Kursi itu disebut sebagai objek. Objek yang terkenai oleh perbuatan predikat yang berupa kata kerja, begitu kira-kira ya. Nah, jadi ada saya mengajar bahasa Inggris di kelas, berarti di situ ada saya sebagai subjek, mengajar itu sebagai apa namanya? Sebagai predikat. Bahasa Inggris itu objek yang diajarkan ya. Di kelas itu adalah keterangan. Nah, ini kita sebut sebagai subjek, SPOK ya, subjek, objek, dan keterangan. Kira-kira seperti itu. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ini kira-kira. Nah, pertanyaannya, ini kan konteksnya adalah bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Arab itu bagaimana sih gitu konstruksinya? Itu kalau bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab, Bapak dan Ibu sekalian, kita mengenal ada 5 jenis subjek. Ya. Kalau Indonesia ya subjek saja ya. Tapi kalau bahasa Arab itu ada 5 jenis subjek. Yang pertama kita sebut sebagai fa'il. Nah, ini kita sebut fungsi ya, Bapak Ibu sekalian. Ada fa'il. Kemudian kedua ada naib fa'il. Ketiga ada mubtada. Keempat ada isim kana. Kelima ada isim inna. Begitu. Nah, ini yang disebut sebagai subjek dalam bahasa Arab. Begitu. Ada 5 jenis ya dalam bahasa Arab itu. Ada 5 jenis subjek dalam bahasa Arab. Yang pertama fa'il, yang kedua naib fa'il, ketiga mubtada, keempat isim kana, dan kelima adalah isim inna. Begitu. Nah, terus kelima nama subjek ini ya, nanti memiliki i'rab yang berbeda. Ya. Kalau subjek nomor 1 sampai 4 itu nanti kita sebutnya marfu. Ya, marfu. Nah, kita sebut saja marfu ini ya kalau ada fa'il,
Naib fa'il, mubtada, isim kana pasti secara i'rab itu namanya adalah marfu. Tapi kalau isim inna ini beda lagi. Nanti secara i'rab ini disebut mansub. Nah, untuk mengetahui apa itu marfu, apa itu mansub, nanti kita akan perjelas lebih jauh. Untuk sementara kita hafalkan saja dulu namanya marfu, mansub. Nah, nama subjek dalam bahasa Arab apa saja? Ada fa'il, fa'il, mubtada, isim kana dan isim inna. Cuma beda i'rab ya. 1 sampai 4 ini marfu. Kalau isim inna ini mansub. Begitu. Nah, sekarang ini adalah subjek. Pertanyaannya adalah predikat. Begitu ya. Itu dalam bahasa Arab itu apa saja sih begitu. Nah, predikat di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut pertama namanya fi'il ma'lum, atau dalam bahasa lain fi'il ma'lum itu, bina ma'lum itu adalah kata kerja aktif. Ya, kata kerja aktif. Itu namanya fi'il ma'lum. Apa sih kata kerja aktif itu? Atau dalam bahasa Arab namanya fi'il ma'lum. Kata kerja aktif ya. Sebentar Bapak Ibu. Kata kerja aktif itu seperti apa? Duduk, bekerja, menyetir, ya, melihat, begitu. Ini namanya adalah kata kerja aktif, begitu. Kemudian ada lagi yang disebut fi'il majhul. Nah, ini yang disebut sebagai kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu yang sering diawali dengan di, ya. Begitu. Tapi bukan di preposisi, tapi di yang merupakan bagian daripada kata kerja. Seperti apa? Dipukul, dilihat, diajarkan, gitu, dipelajari, diselidiki, ya, dimainkan, diperankan. Nah, yang ada di semua itu adalah fi'il majhul kalau dalam bahasa Arabnya. Ya, fi'il majhul. Tapi kalau fi'il maklum mungkin yang ada awalan ya, bekerja, belajar, mengejar, mengajar, memukul, melihat, memainkan, itu adalah fi'il maklum semua itu. Nah, itu. Jadi kata kerja itu ada yang aktif yang kita sebut fi'il maklum. Kemudian ada yang disebut pasif yang kita sebut fi'il majhul. Begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, penamaan fi'il ini nanti ya, menentukan nama jenis subjeknya. Kalau kata kerjanya aktif, maka pasti dipastikan nama subjeknya adalah fa'il. Begitu. Kalau kata kerjanya itu adalah pasif, itu maka kata ininya adalah subjeknya namanya adalah naib fa'il. Begitu. Sekedar contoh ya Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ada qa'ada at-talibu. Ini contoh. Qa'ada ini adalah kata kerja aktif atau fi'il ma'lum. Begitu. At-talibu kita sebut di sini sebagai fa'il. Kenapa ini u? Nah, ini yang disebut marfu itu, Bapak Ibu sekalian. Dengan dicirikan pertama awal dulu ya, ini dhammah ya. Dhammah. Ini kelihatan ya secara ini ya. Nah, qa'ada at-talibu.
seorang murid qa'ada, telah duduk. Begitu. Qa'ada at-talibu, seorang murid duduk. Nah, at-talibu di sini adalah fa'il. Kata kerjanya apa di sini? Ini adalah fi'il bina ma'lum. Aktif dia. Tapi kalau di bawah, nudhiro al-kitabu. Buku itu dilihat. Ya. Nudhiro al-kitabu. Buku itu dilihat. Nah, kata nudhiro ini asalnya dari nadhoro yanzuru. Artinya itu melihat. Nadhortu, saya melihat. Nadhorna, kami telah melihat. Nadhorta, kamu telah melihat. Begitu. Nah, jadi di sini kata nadhoro itu nanti ya, diubah menjadi fi'il majhul sehingga menjadi nudhiro. Kayak kata doroba, memukul, dimajhulkan menjadi duriba, artinya dipukul. Allama, mengajar, ulima, diajar. Begitu ya. Nah, sami'a, mendengarkan, sumi'a, didengarkan. Nah, nudhiro al-kitabu, buku itu dilihat. Kita melihat bahwa di sini al-kitabu itu bukan fa'il, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita sebutnya sebagai naib fa'il. Kenapa disebut dengan naib fa'il? Karena dia predikatnya berupa kata kerja pasif, ya, kata kerja pasif atau kata kerja fi'il majhul. Nah, kayak dikejar, dicintai, dilihat, dibaca, ya, ditemukan, itu adalah kata kerja pasif atau fi'il bina majhul. Dan dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, si subjek, ya, yang memiliki predikat berupa kata kerja pasif itu namanya adalah naibul fa'il. Oh ya, ada oh ya, ya. Baik. Mudah-mudahan sembuh. Saya ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silakan sebelum kita lanjut ke lebih jauh. Boleh nanti ketika ada pertanyaan langsung di-cut saja ya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan lekas sembuh Ustaz Edi. Oke, kawan-kawan sekalian. Nah, di sini ya. Fi'il majhul, fi'il ma'lum. Begitu. Sebentar saya stop share dulu. Takutnya ada yang mau masuk ke sini. Oh, enggak ada ya. Baik. Nah, di sini ya kita lihat qa'ada at-talibu dan kemudian ada nudhiro al-kitab. Begitu. Nah, kalau kita perhatikan lagi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa untuk jenis subjek yang pertama dan juga yang kedua itu kata kerjanya itu harus mendahului subjeknya, ya. Alias predikatnya harus mendahului subjek, begitu. Predikatnya itu kayak kata qa'ada at-talibu nudhiro
al-kitabu ini harus diletakkan di awal, begitu. Nah, harus diletakkan di awal dulu. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi nanti ini ya, jadi kata fa'il dan naib fa'il mengandaikan adanya satu bahwa predikat itu diletakkan lebih dulu ketimbang subjeknya. Begitu. Jadi predikat diletakkan lebih dahulu ketimbang subjeknya. Itu untuk subjek nomor 1 dan 2. Kemudian kedua, penyebutan fa'il dan naib fa'il itu ditentukan oleh apakah fi'il tersebut pasif atau aktif. Kalau aktif, maka disebut fi'il maklum. Nah, itu nanti subjeknya namanya adalah fa'il. Kira-kira seperti ini. Tapi kalau pasif, nah itu subjeknya namanya adalah naib fa'il. Begitu. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada perbedaan yang cukup signifikan ya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau saya belajar dan juga saya diajar atau dilihat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan saya di situ pasti subjek aja namanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, saya belajar, saya di situ fa'il, belajar adalah fi'il, bina maklum. Tapi kalau saya diajar, nah saya ini bukan fa'il lagi, tapi namanya naib fa'il. Diajar, ya itu adalah fi'il bina majhul. Kira-kira seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan nanti boleh atau misalnya tidak kedengaran ya suaranya, monggo silakan nanti disampaikan saja langsung. Nggak perlu pakai chat karena ditakutkan saya tidak cek. Oh, Tat, Ya, izin nanya, Tat. ya silakan Pak Yusuf. Ini yang aturan untuk predikat di depan itu, kalau dalam bahasa Arab itu, terus subjeknya di belakang itu untuk fa'il sama naibul fa'il aja ya, Tat ya? Betul, betul. Ini untuk fa'il dan naib fa'il. Jadi kalau fa'il dan naib fa'il itu sudah pasti si yang namanya predikat itu lebih awal. Begitu. Kalau susunan bahasa Indonesia kan subjek predikat objek predikat ya. Tapi kalau bahasa Arab itu ada yang predikat dulu baru kemudian subjek. Begitu. Ada yang seperti kalau bahasa Arab itu lengkap misalnya predikat plus subjek atau misalnya subjek plus predikat. Tapi nanti namanya beda. Ya, namanya beda. Akan saya sebutkan misalnya setelah saya jelaskan ini. Itu nanti namanya jumlah ismiyah, ada nama satu lagi namanya jumlah fi'liyah, begitu. Nanti akan kita perjelas lebih jauh Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lihat di sini ada lagi mungkin pertanyaan dari Pak Yusuf kalau cukup, Tat. Oh, baik. Oke, di sini ada mubtada. Dan kemudian ada lagi yang disebut khobar, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ada mubtada, ada subjek nomor 3 dalam bahasa Arab, namanya adalah mubtada. Nah, sementara predikatnya itu kita sebut sebagai khobar, ya Bapak Ibu sekalian. Ada mubtada dan juga ada khobar. Bagaimana contohnya? Nah, ternyata khobar itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, khobar bisa berbentuk isim, ya. Nah, karena itu nanti secara i'rab kita sebut dia marfu. Nah, untuk apa itu marfu? Nanti kita akan perjelas lebih jauh.
untuk sementara ini hanya pengantar awal saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada at-talibu jamilun. Nah, at-talibu jamilun. At-talibu kita sebut di sini sebagai mubtada. Ya. Mubtada. Sudah juga. Mubtada. Nah, jamilun ini adalah khobar. Khobar yang berbentuk apa? Berbentuk isim namanya ya. Nah, isim itu yang bertanwin ya Bapak Ibu sekalian. Pokoknya yang menerima tanwin itu adalah isim. At-talibu jamilun. Begitu. Nah, at-talibu itu kita sebut mubtada. Jamilun, nah kita sebut ini adalah khobar. Begitu. Ingat bahwa mubtada di sini kita lihat kalau kita perhatikan di sini ternyata ada alif lam dan di sini tidak ya. Nah, ini berarti menjadikan ini mubtada. At-talibu jamilun. At-talibu jamilun. Begitu. Ini mubtada dan ini adalah khobar. Mubtada dicirikan secara i'rab itu marfu. Untuk sementara kita kenal ciri daripada marfu itu adalah dhamma. At-talibu dhamma, jamilun. Nah, ini juga dhamma tapi tanwin karena nggak ada alif lam. At-talibu jamilun begitu. Nah, ini dhamma. Begitu. Ini i'rabnya adalah marfu semua begitu. Nah, sementara itu kita lihat di bawah at-talibu ini mubtada juga Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini ada fil fasli. Nah, khobar yang jenis yang kedua ini kita sebut sebagai jar majrur. At-talibu fil fasli. Jar majrur. Ya. Jar majrur. Fi jar al-fasli majrur. Begitu. Nah, kenapa ini i'rabnya fi mahalli raf'in? Karena khobar itu pada umumnya, pada dasarnya dia itu marfu kalau khobar itu ya. Tapi kok tiba-tiba di sini ada jar majrur? Ya, makanya kita sebut nanti di sini namanya adalah fi mahalli raf'in. Dalam posisi rofa. Ya, walaupun ini konstruksinya adalah jar dan majrur. Begitu. Oke, nah ini adalah predikat ya Bapak Ibu sekalian. Predikat berupa khobar dengan jenis yang kedua, yakni jar majrur. Jadi kayak kalau di bahasa Indonesia terjemahannya mungkin seorang murid itu di kelas. Nah, seorang murid itu subjek, di kelas itu namanya adalah predikat, bukan keterangan ya Bapak Ibu sekalian. Itu namanya adalah predikat. Predikat yang berupa apa? Berupa preposisi, berupa di, dan juga objek preposisi yang berupa kelas. Gitu. Di kelas. Seorang siswa itu di kelas. Nah, di kelas itu adalah predikat. Begitu. Nah, lain halnya kalau misalnya saya mengajar bahasa Inggris di kelas. Nah, di kelasnya itu adalah keterangan, bukan predikat. Walaupun bentuknya sama, ya. Tapi difungsikan secara berbeda. Begitu. Oke, kemudian di sini ada yaq'udu. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan yang di atas, ya, ini kan predikat terlebih dahulu. Nah, sementara kalau di bawah, ini predikat berupa kata kerjanya diletakkan setelah subjeknya. Begitu. Maka yang thalib di sini ini bukan fa'il, tapi namanya adalah tetap
mubtada. Begitu. Kenapa kok disebut mubtada? Karena yang mengawali kalimat di situ adalah isim. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, at-talibu dari yang 1 sampai 3 ini namanya isim semua, begitu. Karena itu kita sebut mubtada. Artinya apa? Subjek diletakkan lebih awal, baru kemudian predikat. Gitu. Jadi kalau susunannya adalah subjek plus predikat, maka si subjek ini kita bisa sebut sebagai mubtada. Ya. Setelahnya itu kita sebut sebagai khobar. Khobar memiliki 3 kategori. Yang pertama, ada yang berbentuk isim, nah dengan konsekuensinya marfu seperti ini. Ada yang sebut jar majrur, nanti konsekuensi secara i'rab namanya fi mahalli raf'in, dan fi'il ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yaqudu begitu. Ini apa namanya ke sini kira-kira ya. Yaqudu. Seorang murid itu duduk begitu. At-talibu yaqudu. Begitu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini, silakan Bapak Ibu sekalian. Tat, numpang tanya lagi, Tat. Ya, Izin silakan. tanya lagi, Tat. Tat, ini kan mubtada khobar ya. Itu kan kalau nggak salah tanda bacanya itu yang khobarnya kan mengikuti mubtada ya. Kalau dia doma, biasanya doma ya, marfu ya. Itu kan khobarnya biasanya domah juga, kecuali ada kemasukan huruf jer ya, Tat ya. Betul. Benar nggak seperti itu, Tat? Betul. Kalau mubtada itu, iya kalau khobar itu harus selalu mengikuti mubtada. Ya, baik dalam hal satu gender, kalau mubtadanya cowok atau gendernya laki-laki, bukan laki-laki maksudnya adalah maskulin ya, muzakkar, maka khobarnya juga muzakkar. Betul. Nah, tapi itu mungkin berlaku di yang ini jamilun gitu. Yang bentuknya adalah isim dan atau nanti fi'il di sini. Begitu. Maksudnya bagaimana? Oke, kalau ini kita ubah at-talibu menjadi at-talibani begitu. Nah, menjadi 2 kan berarti ya. At-talibani, maka si jamilun itu juga harus berubah secara jumlahnya. At-talibani secara jumlah itu kan 2 ya. Ada ani begitu. Jamilani, nah itu juga harus 2 juga begitu. Karena dia harus ngikut si yang namanya khobar itu harus bersesuaian dengan mubtadanya dalam satu gender. Artinya kalau mubtadanya muzakkar maka muannas kalau khobarnya juga muzakkar ya. Kemudian yang kedua dalam hal adad jumlah. Kalau mubtadanya itu jumlahnya adalah 1, maka khobarnya juga demikian. Kalau mubtadanya jumlahnya 2, at-talibani, khobarnya jamilani, 2 juga begitu. Kalau jamak ya, at-talibuna, nah berarti jamiluna. Kira-kira dia harus mengikuti ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sama juga dengan yang di fiilnya. At-talibani, maka di sini harus yaqudunya berubah menjadi yaqudani. Begitu. At-talibuna yaquduna. Kalau at-talibatu taqudu atau qa'adat. Itu betul harus sesuai. Nah, tapi yang tidak itu di poin yang kedua, jar majrur. At-talibani fil fasli. At-talibuna fil fasli. Enggak ada perubahan sama sekali kalau yang ini.
Nah, yang berubah ini adalah pada tataran yang pertama dan juga yang kedua. Nah, ini akan kita perjelas lebih jauh nanti insya Allah. Begitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan Bapak Ibu sekalian. Ustadz mau tanya. Ya, silakan. Nah, ini. Untuk mubtada itu apakah harus selalu pakai alif lam atau boleh nakirah? Ya, ya. Untuk mubtada itu apakah selalu harus pakai alif lam atau nakirah? Kalau dia diletakkan di awal kalimat, begitu ya, maka dia harus selalu ma'rifat, begitu. Tapi kalau posisinya dibalik, begitu ya, nah, itu dia biasanya tidak menggunakan alif lam. Nah, ini yang kita sebut di sini sebagai mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Khobar kan biasanya kan lebih diakhirkan kan. Mubtada karena namanya mubtada, ibtida, mulai. Itu berarti di awal. Nah, tapi ada mubtada nanti yang diakhirkan, khobar yang diawalkan. Nah, contoh di sini kayak at-talibu fil fasli. Ini mubtada yang diawalkan, khobar yang diakhirkan. Tapi ada yang khobar diawalkan. Di sini ada fil fasli. Nah, nanti bukan at-talibu tapi talibun. Begitu ya. Fil fasli talibun. Artinya apa? Kalau jar majrur atau sebutan lainnya adalah syibhul jumlah itu diawalkan, maka nanti disebut mubtadanya tanpa alif lam ya, fil fasli talibun. Bukan fil fasli at-talibu tapi fil fasli talibun. Kira-kira seperti itu. Jadi ada ini namanya ada mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Fil fasli itu khobar muqaddam. Ya. Khobar muqaddam. Nah, kira-kira seperti itu. Ada. Mungkin ini hanya berlaku untuk yang poin kedua itu yang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk awal kita hanya berkenalan tentang 3 ini ya, Bapak Ibu sekalian. Selebihnya kita perjelas di sini. Nah, ini adalah yang saya jelaskan tadi. Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama ya. Nah, pembagian kalimat. Tadi kita sudah mengenal apa itu subjek dan juga apa itu predikat. Subjek dengan nomor 1 sampai 3 ya. Ada fa'il, naib fa'il, mubtada. Berikut dengan predikatnya. Kalau fa'il pasti predikatnya berupa fa'il ya, yang maklum. Kalau naib fa'il predikatnya berupa fi'il yang majhul begitu. Sementara kalau yang ketiga mubtada predikatnya namanya adalah khobar dengan 3 jenisnya, yakni khobar pertama disebut isim, khobar kedua disebut jar majrur atau syibul jumlah, dan khobar yang ketiga kita sebut sebagai apa namanya fi'il ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kita belum perjelas lebih jauh bahwa dalam kalimat bahasa Arab itu ada 2 jenis. Pertama ada yang disebut jumlah fi'liyah dan kemudian yang kedua ada yang disebut jumlah ismiyah. Kata jumlah di dalam bahasa Arab itu kita sebut adalah kalimat kalau di dalam bahasa Indonesia. Ya. Mungkin saya akan secara konsisten menggunakan kata jumlah ya, untuk menyebut kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan jumlah
dalam pengertian 1, 2, dan 3 di sini, tapi dalam pengertian kalimat. Ya. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Adapun jumlah dalam pengertian bilangan di sini, maka saya sebutnya di sini adalah adad, ya, adad, bilangan, begitu, bukan jumlah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Nah, sedangkan jumlah ismiyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan subjek atau isim. Nah, jadi kalau jumlah fi'liyah secara teoritis itu dimulai dengan predikat terlebih dahulu, baru kemudian subjek. Nah, sementara jumlah ismiyah itu harus dimulai dengan subjek dulu, baru kemudian predikat. Ya, ini contohnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, rumusannya seperti ini. Ada predikat dulu, baru kemudian subjek. Jadi di sini ada al-fi'al, nah, ada al-fa'il. Kalau jumlah fi'liyah konstruksi aktif, maka nanti sebutannya adalah fa'il. Ya. Kalau jumlah fi'liyah dengan predikat konstruksi pasif, nah maka itu disebutnya naib fa'il. Jalasa Ahmadu. Jalasa di sini kita menyebutnya sebagai al-fi'al. Begitu. Kemudian Ahmadu adalah al-fa'il. Qara'a Ahmadu al-kitaba. Ini maf'ul B ya. Kalau maf'ul B berarti kan tadi saya sampaikan mansub ya. Nah, untuk sementara cirinya kita harus kenal dulu ini fathah. Sementara ciri marfu itu baru kita kenal awal adalah dhamma. Baru satu ya, ada beberapa lagi. Jadi jalasa Ahmadu, jalasa ini adalah fi'il. Ahmadu adalah fa'il. Ya. Ahmadu itu adalah fa'il. Qara'a fi'il, Ahmadu adalah al-fa'il. Dan al-kitaba di sini adalah maf'ul bih. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang jumlah fi'liyah konstruksi pasif. Begitu ya. Di sini ada quri'a dari qara'a. Qara'a yaqra'u, membaca. Kalau dibaca quri'a yuqra'u, gitu ya. Nah, membaca ini ada fataha yaftahu. Dibaca futiha yuftahu. Begitu. Nah, ini namanya jumlah fi'il. Dimulai dengan fi'il terlebih dahulu. Nah, al-kitabu meskipun cirinya sama ya, Bapak Ibu sekalian, nah kita sebut mereka ini sebagai naib fa'il. Kenapa? Karena predikatnya ya secara konstruksi itu berupa pasif ya, dibaca. Buku itu dibaca. Pintu itu dibuka. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah jumlah fi'liyah. Terus, lalu bagaimana dengan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah ini dimulai dengan subjek terlebih dahulu, baru kemudian predikat. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada subjek, baru kemudian predikat. Nah, predikatnya, nah, di sini contohnya adalah predikat yang verbal ya dari kata kerja. Ahmadu jalasa. Ini predikatnya fi'li ya, fi'il. Karena ada 3 itu ya, khobar itu. Seperti yang tadi saya tunjukkan. Ada yang berupa isim, ada yang berupa jar majrur, ada yang berupa fi'il. Nah, ini yang ketiga. Khobar berupa fi'il.
Ahmadu jalasa. Ahmad itu duduk. Ahmad qara'a, membaca. Al-kitaba, buku. Nah, di sini Ahmadu berfungsi sebagai mubtada. Jalasa dan qara'a berfungsi sebagai khobar. Nah, sementara al-kitaba ini al-maf'ul bih berfungsi sebagai maf'ul bih. Al-kitaba begitu. Kira-kira ini. Sama juga Bapak Ibu sekalian, walaupun ini konstruksinya adalah pasif, ya. Ini mohon maaf, namanya khobar ya, ini bukan al-khobar. Kira-kira seperti itu. Al-kitabu kuri'a. Al-babu yuftahu. Al-babu yuftahu. Kitab itu dibaca, pintu itu dibuka. Nah, di sini, karena dimulai dengan isim dulu, maka kita sebut mubtada. Kemudian al-khobar karena di sini fi'il, maka kita sebut di sini. Ya karena di sini fi'il, ya diletakkan setelah subjeknya, maka kita sebut khobar. Ya, beda. Lain halnya kalau kuri'a al-kitabu atau yuftahu al-babu, itu nanti beda konstruksi lagi, itu namanya adalah jumlah fi'aliyah yang terdiri dari fi'il dan juga fa'il, ya, sekalian. Nah, kemudian yang predikat yang non fi'li ini atau non verbal ini seperti ini. Ahmad jalisun. Ahmad wa Faris jalisan. Ahmad mansurun atau Ahmad fil fasli. Nah, itu kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Silakan. Saya kira sudah paham semua ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada yang masih kurang dipahami, ya silakan disampaikan saja. Begitu. Oke, nah yang sekarang adalah begini. Bapak Ibu sekalian, jenis kalimat yang pertama itu kan saya sampaikan adalah kita sebut di sini al-jumlatu al-fi'liyah, ya. Al-fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah. Nah, ini jenis kalimat yang pertama. Nah, kita akan pelajari secara lebih dalam lagi apa itu al-jumlatul fi'liyah. Tadi disampaikan bahwa kalau al-jumlatul fi'liyah itu kan dimulai dengan fi'il terlebih dahulu. Seperti misalnya jalasa Ahmadu atau jalasa at-talibu, begitu ya. Nah, di sini ada jalasa at-talibu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua misalnya, kalau ini adalah perempuan ya. Jalasat atau libatu. Nah, ternyata kita melihat bahwa di sini ada sedikit perubahan ya. Kalau misalnya fa'ilnya itu adalah muzakkar, maka jalasannya juga harus muzakkar. Jalasa yajlisu julus, begitu ya. Kalau ininya adalah muannas, nah, maka ini kita sebut
jalasat. Ya. Kita sebut di sini adalah jalasat. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau seandainya si subjek di sini jumlahnya 2? Misalnya. Oke, kita sebut di sini atau libani. Apakah jalasannya berubah? Tidak, tetap seperti ini. Lalu bagaimana kalau seandainya bentar. Jalasa at-talibu ya. Jalasa at-talibani. Nah, ini kan sama nih. Nah, tetap kata jalasa ya, seberubah apapun fa'ilnya ya, menjadi menjadi 1, 2 ataupun misalnya 3, dia tetap menjadi jalasa. Dia hanya akan berubah kalau seandainya ada pertimbangan gender di situ. Ya, di sini jadinya jalasa. Nah, tapi tidak lantas jalasa atau libani itu salah, keliru ya Bapak Ibu sekalian. Begitu. Nah, demikian juga jalasat atau libatu. Ya. Demikian juga dengan jalasat at-talibatu. Begitu. Kalau jalasat at-talibatu di sini, ya, jalasat at-talibatu, ini kenapa bisa menjadi jalasat? Ini kan karena pertimbangan bahwa ininya adalah mu'annas, itu kira-kira. Nah, kita bisa ubah lagi misalnya di sini menjadi at-talibatani, tetap tidak ada perubahan. Ya. Kemudian kalaupun misalnya di sini jadikan at-talibatu, nah ini juga tidak ada perubahan, tetap jalasa. Nah, inilah karakteristik daripada jumlah fi'liyah. Begitu ya. Ininya masih tetap jalasa dan jalasa, tapi berapapun jumlah subjeknya di sini itu tidak akan berubah sama sekali. Udah, cuman itu doang, apa ngerasin suaranya. Nah, ini lain halnya dengan al-jumlatu al-ismiyah ya. Ini dari Bangkok ngajarnya. Nah, Apa sih ini? Lain halnya dengan jumlah ismiyah. Misalnya begini, Bapak Ibu sekalian. Udah. HLT sama? Enggak. Hah? FM sama? Oke. Udah, suara dia masih gitu. Ada at-talibu. Di sini. Itu tambahkan jalasa di sini. Ini at-talibu adalah mubtada, sementara jalasa adalah khobar. Nah, kalau berubah at-talibu ini kita ubah menjadi at-talibani, maka kalau dalam jumlah ismiyah ini juga akan berubah sesuai dengan tadi ya yang saya sampaikan bahwa khobar itu akan selalu ngikut pada mubtadanya baik dalam hal jumlah maupun dalam hal gender. Gitu. Nah, karena ini adalah gendernya adalah laki-laki dan jumlahnya adalah 2, maka ini juga ikut jalasanya itu. Jadi dari jalasa menjadi jalasa atau dari yajlisu menjadi yajlisani. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya at-talibani ini kita ubah menjadi at-talibuna. Jalasu, at-talibuna jalasu.
Nah, ini menjadi jalasu. Kira-kira seperti itu. Tolibuna jalasu. Kalau ini kita ubah, misalnya at-talibatu. Nah, maka masih tetap menjadi jalasat ya, karena satu secara jumlah. Kalau diubah menjadi at-talibatani, nah, ini justru jalasata. Kalau at-talibatu, maka dia merubah menjadi at-talibatu jalas. Nah, gitu ya. Jadi berubah-ubah ini. Nah, ini ya, paling ketentuan seperti itu ada. Itu aja antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah ya, dan juga jumlah ismiyah. Nah, kita melihat bahwa kalau jumlah fi'aliyah perubahan hanya terjadi pada pertimbangan soal gender. Artinya kalau subjeknya itu muzakkar, maka fi'ilnya juga muzakkar. Kalau subjeknya itu adalah muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Kira-kira seperti itu. Nah, sementara kalau pertimbangan adad, jumlah ini tidak jadi soal di sini. Mau jumlahnya 1, 2, 3, tetap dia menjadi jalasa selagi ini semua adalah muzakkar. Mau at-talibatu itu menjadi at-talibatani, at-talibatu ini tetap menjadi jalasat selagi ini semua adalah muannas. Begitu. Jadi pertimbangannya seperti itu. Lalu bagaimana dengan jumlah ismiyah? Nah, kalau jumlah ismiyah yang dipertimbangkan adalah satu, ya, jumlahnya berapa, kemudian kedua, gendernya apa gitu. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, silakan. Kalau tidak ada, kita ini saja ya, tuh, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, kita latihan saja, Bapak Ibu sekalian. Oh, enggak ada. Nah, yang pertama kita pelajari dulu di sini ada kosakata ya. Ada khalaqa yakhluqu, menciptakan, al-asjaru, asyajaru, ini pohon, jamak. Al-asjaru itu adalah jamak dari asyajar. Kemudian ada daun, warokun, dan al-awroku. Nomor 4, ini ada az-zahru, al-azharu. Begitu. Warna, launun dan alwanun. Ini ada mukhtalifun, bermacam-macam. Al-ahmaru, merah. Al-asfaru, kuning. Al-abyadu, putih ya. Rawaihu, jamak dari raihatun, bau. Kemudian ada wangi, atirotun, bentuk, ashkalun dan juga syaklun. Ya. Bentuk itu ashkalun dan juga syaklun.
Kemudian ada badi'un, bagus. Fawaidul azhar, manfaat bunga. Ikhrajul thimar, memproduksi buah. Sina'atus syirab, ini membuat minuman. Syirab, mungkin kalau bahasa Indonesia sirup, ya ini syirab. Sirup itu berarti dari bahasa Arab mungkin, syirab. Kemudian ada sina'atul atar, membuat wewangian. Rohiba yarghabu fi, suka. Adkhala yudkhilu ala, memasukkan. As-surur, kesenangan, ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau membaca ini, karena kosakatanya saya kira sudah familiar ya Bapak Ibu. Dari Pak Abdul Hakim mungkin. Ya Pak Ustadz. Ya, silakan. Sampai 1 titik saja lah. Khalaqallahul asyaru. Al-asjaro. Asyara ya? Karena objek ya. Kalau objek Objek. kan mansub. Ya. Wa khalaqa fil asyari al-awraqi. Betul tadi al-awraqo. Betul. Karena objek kan. Nah. Objek. Jadi maf'ul bih. Maf'ul bih kan berarti mansub. Salah Iya. satu cirinya adalah fathah. Wal ajhari. Wal azhar. Al ajhar. Kenapa Pak Ustadz? Karena ini kan waw. Wow apa ya? Ini namanya wawul ataf. Artinya dia kalau ininya fathah, maka ini juga ngikut fathah. Gitu. Oh iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, boleh diulang lagi mungkin, Pak. Khalaqallahul asyara wa khalaqa fil asyari al-awraqa wal azhar. Diterjemahkan. Allah telah menciptakan pohon-pohon. Dan Allah menciptakan di dalam pohon-pohon bunga-bunga, Al-awraq, daun, daun-daun, dan bunga-bunga. wal azhar. Betul sekali. Oke, saya kira mudah. Kemudian mungkin Aini ya, silakan Aini. Wal azharu katsiratun wa alwanuha mukhtalifatun. Waminhal ahmaru. Waminhal asfaru. Waminhal abyadu. Ini nih apa nih bacanya? Warawaihuha atirah. Ya, atirotun, betul. Terus terakhir Wa askaluha badi'atun, betul. Sekarang tinggal diterjemahkan ya bagaimana? Dan bunga-bunga itu banyak warnanya bermacam-macam dan terdapat yang merah, kuning, biru, abyad, putih, dan baunya wangi, harum.
Wa'astaluha itu bentuknya bagus dan bentuknya bagus. Ya, bentuk-bentuknya bagus. Baik, bagus ya. Mungkin selanjutnya sampai ad-dawa ya. Sebentar, saya ada siapa sih? Mungkin Bu Trisnawati ya. Masih, oh belum ada respon. Dari Pak Yusuf mungkin silakan. Idul Adha. Suara apa itu? Ya. Idul Adha kasirotan. Fawaidul Azhari. Oh, Idul Adhari kasirotin ya. Tun. Kan belum diapa-apain ya. Oh iya ya, kasirotin. Belum difungsikan sebagai objek. Kalau objek kan berarti nanti kasirotan. Tapi dia belum difungsikan apapun, jadi netralkan saja jadi tun. Betul? Ya, fawaidul azhari kasiratun. Pamana pamanaha paminha ikhraj paminhu ya paminhu paminha ikhraj syamar ikhrajus simari simari. Oke. Paminha ikhrajus simari wa minha sana'atash syarabi, betul. Wa minha sana'atul sina'atul atro wal atri wal dawa. Betul. Wadawa, iya. Mungkin bisa dibaca ulang, Pak Yusuf. Bahwa idul adhari idul adhari idul adhari kasiratun. Betul. Kasiratun. Paminha ikhrajus simari. Betul. Wa minha sana'atus syarabi. Ya, sina'atus syarabi. Masih bunyi ya? Mungkin bisa di ini lagi, Pak. Halo, tes. Oh, masih ini ya? Suara apaan? Oke. Oke, tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Fawaidul azhari katsiratun.
faminha ikhrajut thimar, wa minha sina'atus syirabi, wa minha sina'atul atri wad dawa. Oh, ini. Ya, Tat. Ya. Tadi sampai mana ini? Gitu ya? Udah sampai akhir wal dawai. Ya, wal dawa. Oke. Jadi ini memang pertama kita harus tahu kosakatanya dulu, nah, baru kemudian baca yang di sebelah sini. Kira-kira seperti itu. Tadi ada nah ini ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau melanjutkan? Silakan untuk yang nahnu. Halo Ustaz. Coba Ustaz insyaallah. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu narghabu fil azhari lianna munazzaru Al-manzara. al-manzara lil azhari badi'u. Betul. Wa ini ada ini rawaih. Bawah. Oh, ada di bawah. Wa rawaihuha atiratun wangi atiratun wa ashkaluha jamilatun wal azharu tadkhulu. Ini yudkhilu berarti tudkhilu. Wal azharu tudkhilu ala al qulubi sururi. As-surur. As-surur. Kenapa as-surur? Nggak tahu. Ya. As-surur. Nah, kenapa disebut as-surur? Wal azhar di sini kan tadi disebutnya mubtada kan ya. Nah, tudkhilu ini adalah khobar berbentuk fi'il. Ala ini jar, al-qulubi adalah majrur. Tudkhilu itu kan berarti memasukkan. Pertanyaannya adalah apa yang dimasukkan ke dalam hati itu? Nah, berarti kan itu jadi objek kan? Memasukkan apa? As-surur, kebahagiaan ke dalam hati. Nah, as-surur di sinilah sehingga dia menjadi objek di sini. Dan kalau objek kan cirinya adalah mansub ya. Kalau kita perhatikan di sini, misalnya di sini kan ada kelihatan nggak ini masih ada objek di sininya maf'ul bih. Nah, ini mansub begitu. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Silakan. Mungkin dari Pak Yusuf atau dari Trisnawati misalnya. Atau Siti Sabiha. Boleh sampaikan. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Karena masih ada ini ya, seperti ini. Tadribatnya masih ada ya. Tapi nggak tahu ini apa kosakatanya kebaca apa tidak ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang mau baca lagi silakan nomor 1.
Mana Ustaz coba. Oh ya, Bu Trisnawati ya, silakan. Al-ula Ini. Nah. ainal jamilu ainal jumlah Bukan ini nomor 1 aja. ainal Langsung nomor 1. al-jamalu al-ismiyatu wal jumlah al-fi'liyatu ainal jumlah Ayyin al-jumala. Oh, kurang kedengeran. Halo, Bu Trisno? Wah, kedengeran. Sepertinya masalah sinyal. Coba saya Tat, nomor 1 Tat. Pak Yusuf, ya silakan Pak Ya. Yusuf. Badi'u Abdul Latif as-sauma fi Ramadana. Oh, betul ya. Ininya apa dibaca apa tadi? Ya. Badi'u. Bada'a. Ya. Oh, Bada'a Abdul Latif as-sauma fi Ramadana. Betul sekali. Abdul Latif memulai puasa di bulan Ramadan ya. Ya, betul tadi ini objek dibaca fathah, betul ya, as-sauma. Begitu. Dan fi Ramadan ini baca Ramadana, ini akan ada penjelasan tersendiri ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Oh iya ini Tat, ini kan kemasukan huruf jar ya, fi Ramadananya. Harusnya kan kalau kemasukan huruf jar itu kan dibaca kasro ya. Aturannya. Ini kan dibacanya patah nih. Bukan Ramadoni, tapi Ramadona. Nah, ya itu namanya adalah isim ghair munsorif namanya. Munsorif itu artinya tanwin. Jadi isim ghair munsorif itu berarti isim yang tidak bertanwin. Nah, biasanya kan kalau isim ada tanwinnya kan ya. Iya betul. Sabab kalau tanpa alif lam itu pasti jadinya sabab. Iya. Jumlah. Nah, tapi karena Ramadan itu adalah bacanya bukan ar-Ramadan, dia nggak terima alif lam. Oh, nggak ada ar-Ramadona ya, nggak ada ya, ar-Ramadan nggak ada ya. Nggak ada. Nggak kayak al-qalamu ya. Iya. Oh, ya. Nah, dia gini. Nah, ini kan nama suatu bulan begitu ya, berarti nanti disebutnya isim alam namanya. Isim alam itu proper name ya, nama diri. Kayak nama diri itu nama untuk kita ya, kayak Tolha, Utsman, terus apa lagi ya, Aisyah. Nah, itu Tolha bacanya Tolhatu, Aisyah, Aisyatu, Utsman, Utsmanu. Itu nama-nama orang itu nama dimasukkan ke dalam kategori isim ghair munsorif, isim yang tidak menerima tanwin. Begitu. Seharusnya tanpa alif lam suatu isim itu pasti bertanwin. Kayak al-kitabu hilangkan alif lamnya menjadi kitabun. Al-babu hilangkan alif lamnya menjadi babun. Tapi Aisyatu kenapa enggak Aisyatun begitu ya? Tapi malah Aisyatu. Nah, inilah yang disebut isim ghair munsorif gitu. Jadi dia isim yang tidak menerima alif lam. Kalau isim seperti ini kerasukan bahasanya, kemasukan huruf jar seperti fi, maka ini menjadi fathah jadinya. Jadi ciri jarnya itu harus fathah. Ya. Bukan kasroh. Ciri jarnya adalah fathah. Jadi saya tegaskan, kalau tadi kan fathah itu adalah
Oh ini Bu Trisno ada masuk lagi. Untuk menjadi objek ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi ada juga fathah, tapi dia itu sebenarnya majrur. Nah, itu nanti ciri lain ya. Ciri lain. Oke, ada pertanyaan mungkin? Nanti akan saya perjelas ini di bagian selanjutnya. Ini kalau kita perhatikan lebih bawah lagi di sini. Nah, ini nanti kita akan mengkaji ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kelihatan ya di situ. Kategori pengisi fungsi, kelihatan nggak? Apa enggak? Kelihatan, Tad. Kelihatan ya. Oke. Nomor 2, mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Bu Trisnowati lagi mungkin? Tadi kok keluar ya? Enggak masuk. Oh, masih belum kedengar mungkin. Ini mungkin Pak Abdul Hakim, silakan. Ya Ustadz. Ya, nomor 2. Al-kitabu alal maktabi jamilun. Al-kitabu 'alal maktabi jamilun. Buku yang ada di atas meja itu jamilun. Cantik indah. Oh ya, kata Bu Trisno, sinyal katanya. Oke. Langsung saja mungkin Ustadz Edi lah. Saya kira gampang ya nomor 3 ya. Bismillah. Arkanul Islamu khamsatun. Ya, arkanul Islami Islam. khamsatun. Kenapa Islam Ustaz? Itu enggak tahu. Oke. Khamsatun. Ini nanti mungkin akan saya perjelas sebenarnya lebih jauh di nanti ketika menjelasin tentang ini. Terkib idhofi. Tapi untuk sementara saya sampaikan dulu, kalau ada 2 kata digabung jadi 1, nah, kata yang terakhir itu jar, majrur ya, maksudnya kasroh. Ini kan ada arkanu al-islami, gitu. Nah ini jadinya kasroh. Seperti di atas. Di atas kita lihat di sini ada tadi Pak Yusuf. Nah, ini kan membaca ini kan. Fawaidul azhari. Ikhraju as-simari. Sina'atus syirobi. Sina'atul atri wad-dawa'i. Nah, itu. Ini disebut namanya mudhaf ilaih. Gitu. Arkanul Islam ini kan digabung dari 2 ya. Arkan plus al-Islam. Nah, nanti yang kedua ini nanti kasroh. Kira-kira seperti itu. Ya, untuk kayak di sini nih. Ini dibacanya gimana nih? Ustaz Edi. Abdul Latifu. Nah, tadi harus apa? Kasrah. Berarti gimana? Abdul Latifi. Nah, itu Abdul Latif. Kira-kira seperti itu. Nama saya Abdul Aziz. Berarti Abdul Azizi. Begitu. Oke. Kita lihat lagi. Misalnya contoh. Nah, ini nih. Nomor 8. Mungkin Ustaz Edi silakan. Kalau mau dibacakan. Ini aujaba yujibu. Artinya mewajibkan. Aujabal ulama'u zakatul fitri ala kulli muslimun. Ala kulli Muslimin. muslim. Nah, begitu. Tadi ini kenapa dibaca zakatu? Aujaba yujibu kan artinya mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Ulama mewajibkan. Mewajibkan apa? Zakat fitr. Ya?
Nah, berarti harus bagaimana zakat fitri ini? Zakatu apa zakata? Zakatan. Karena jadi objek kan? Nah, harusnya. Oh. Aujabal ulama'u zakatal fitri ala kulli Berarti muslim. zakat sebagai objek misalnya. Betul. Kalau di Zakatnya rumus tadi sebagai- berarti kalau objek mansub misalnya. Mansub, betul. Oke, nomor 4 ada yang mau baca, silakan. Bu Siti Sabiha mungkin. Ini seperti biasa ya, Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya tunjuk satu-satu, jadi mohon untuk tetap on begitu. Ada sini ya. Nggak tahu Bu siapa? Bu Siti Sabiha belum. Bu Trisno mungkin mau mencoba lagi? Boleh Ustadz. Nah, Boleh. nomor 4 ya Ustadz ya. Boleh nomor 4. Syaraba Khalidu al-qahwata fil baiti. Betul ya. Syariba tapi ini bacanya. Syariba ya. Oh, syaribe. Syariba Khalidu al-qahwata fil baiti. Betul. Sekalian nomor 5 lah Ibu. Oke, betul. Istiqbal apa ya? Ya. Istiqbalil musalliya al-qiblatu. Ini istaqbala ya. Istiqbalul. Istiqbala al-musalliya al-musalli al-qiblatu. Al-musalli. Istaqbala itu artinya apa, Ibu? Menghadap. Menghadap, oke. Al-musalli apa artinya? Al-musalli orang yang sholat. Nah, berarti yang menghadap itu siapa? Orang yang sholat kan? Kalau orang yang sholat berarti kan marfu ya? Al-musalliyu. Oh iya. Nah, yang dihadapin apa itu? Objek yang dihadap. Yang dihadapkan. Oh, berarti al-qiblata. Seperti itu. Apa namanya? Maf'ul bih. Oke, dibaca lagi seperti istiqbalul musalliyu Istaqbala al-musalliyu al-qiblata. Betul, seperti itu ya. Seorang yang sholat menghadap kiblat begitu. Oke, betul Ibu Trisnawati. Mungkin ada yang mau coba lagi? Pak Yusuf mungkin silakan. Musafiru. Oh, al-musafiri. Al-musafiri. Musafiru. Oh, al-musafiru yadkhulu bil mat. Betul. Amin. Mat'ami, betul. Al-musafiru yadkhulu fil mat'ami. Amin. Seorang musafir itu yadkhulu masuk pada al-mat'am itu restoran. Restoran. Oke. Ya, pelan-pelan saja ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau coba lagi mungkin Aini, silakan. Nomor 7. Atau Bu Siti Sabiha mungkin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hayawanatu fil ghabati mukhtalifatun.
Oh ya, cepat ini. Artinya apa ini? Mungkin. Al-hayawanah itu hewan-hewan. Hmm. Saya lupa gobah ini apa nih? Muhtalifatun berbagai jenis. Oh, di hutan. Forest ya. Ya. Binatang-binatang di hutan berbagai jenis. Ada beragam ya, Beragam. binatang ya. Ya, betul seperti itu. Al-hayawanatu, hewan-hewan, fil ghabati, di hutan itu, mukhtalifatun, bermacam-macam. Mungkin sekalian nomor 9, Ibu. Nomor 9. Ya. Zaidun yansurul muslimina fi Makkah. Oh iya, betul. Mungkin terjemahkannya bagaimana? Zaid menolong orang-orang Islam di Mekah. Betul. Ya, sekaliguslah nomor 10. Al-amalu wajibun likulli insanin. Bekerja itu merupakan hal yang wajib bagi setiap manusia. Oke, betul semua ya, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini dari yang saya sampaikan di awal sampai akhir, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ya, mungkin saya akan mengulang kembali apa yang saya sampaikan di awal pertemuan. Kira-kira mereview kembali ya setelah ini. Tapi nanti untuk pertemuan besok, Bapak dan Ibu sekalian nanti tetap baca latihan jumlah ismiyah dan fi'liyah ini. Ini di bagian kedua dan ketiga. Ya, sampai 3 sampai sini saja lah ya. Itu dikerjakan lagi ya Bapak Ibu sekalian. Maksudnya diharokatin. Nggak apa-apa sebisanya aja ya. Soalnya saya nggak bisa. Nggak apa-apa sebisanya aja. Nanti tugas Bapak Ibu saja. Tugas Bapak Ibu hanya mengerjakan. Nah, adapun untuk menilainya kan atau membetulkan itu saya tugasnya. Nah, jadi nanti PR-nya nanti untuk pertemuan hari Jumat itu yang kedua ini ya, dan yang bagian yang ketiga, salisan. Ini nomor 1 sampai 8 ya. Kalau ini nomor 1 sampai 8 juga. Baik. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya mereview kembali apa yang saya sudah disampaikan? Baik, kalau tidak ada. Di review, Ustaz. Ya, tadi ketinggalan sedikit. Ya, saya review kembali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ulang bahwa dalam bahasa Indonesia itu kan ada subjek, predikat, objek, dan keterangan, begitu ya. Tapi konstruksi seperti ini kita pakai untuk membaca bahasa Arab. Ya. Kira-kira apa itu subjek dalam bahasa Arab itu ya? Nah, subjek dalam bahasa Arab itu ada 5 ya Bapak Ibu sekalian. Ada fa'il, ada naib fa'il, ada mubtada, ada isim kana, dan ada isim inna. Nah, ini yang perlu diingat-ingat karena akan selalu muncul di dalam teks-teks yang akan kita baca nanti ke depan gitu. Ini mungkin baru awal ya, tahapan awal. Nah, penamaan subjek itu sendiri ya, itu tergantung pada satu bentuk kata kerjanya. Kemudian kedua, letak daripada kata kerja itu sendiri. Nah, suatu subjek dalam bahasa Arab itu disebut fa'il kalau seandainya satu bentuk bentuk kata kerjanya berupa maklum, aktif, ya, kata kerja aktif. Kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja aktif itu mungkin diawali dengan ya, bekerja, ya, mengaji, mengajar, melihat, mendengar, duduk, dan seterusnya.
Itu namanya adalah fi'il ma'lum. Kata kerja aktif ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini disebut fa'il nanti. Kemudian yang kedua, selain bentuknya itu maklum, ya, suatu subjek disebut fa'il kalau seandainya susunan kalimatnya berbentuk predikat plus subjek. Begitu ya. Ya, predikat plus subjek. Jadi predikat dulu baru kemudian subjek. Kira-kira seperti itu. Sementara kalau naib fa'il, nah, tetap dia predikat dulu, baru kemudian subjek, tapi nanti jenis predikatnya itu berbentuk kata kerja atau fi'il majhul, bina majhul, yang diawali dengan di, ya. Diajar, dipermainkan, misalnya begitu ya, diduduki, disamber, ya, atau ditonton, dilihat. Nah, itu majhul kalau dalam bahasa Arab. Begitu. Nah, subjeknya nanti itu disebut naib fa'il. Begitu. Saya dikejar. Nah, saya di sini ini subjek. Tapi kalau dalam bahasa Arab namanya naib fa'il. Dikejar itu adalah fi'il bina majhul. Kalau saya mengejar, saya subjek berarti fa'il namanya. Mengejar itu fi'il bina ma'lum atau aktif. Mengejar apa nanti harus disebutkan objeknya. Kemudian ada yang disebut juga mubtada. Nah, nama subjek yang bernama mubtada ini diperuntukkan bagi subjek yang terletak sebelum predikat. Kalau tadi yang nomor 1 dan nomor 2 itu predikat harus mendahului dulu. Begitu ya. Predikat harus mendahului terlebih dahulu. Tapi kalau mubtada itu subjek dulu yang harus hadir. Subjek itu nanti yang disebut mubtada. Ya. Seperti di sini ada contoh misalnya at-talibu jamilun. Nah, ini mubtada. At-talibu fil fasli. At-talibu yaq'udu. Ini semuanya adalah mubtada. Begitu. Ini semuanya mubtada. Khobarnya itu ada 3 macam, ada isim, ada jar majrur, dan juga ada fi'il ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi baru saya jelaskan 3 poin ini, tapi nanti akan kita perdalam lagi nanti di pertemuan hari Jumat dan akan selalu saya ulang ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan mungkin sampai di sini, silakan. Berarti Ustaz, yang qa'ada ini predikat dulu saya. Betul, predikat dulu yang harus hadir ya. Kalau ingin ini disebut sebagai fa'il. Kalau ini dibalik ya, qa'ada at-talibu, kita balik at-talibu qa'ada. Nah, itu nanti bukan fa'il lagi itu at-talibunya, tapi namanya adalah mubtada. At-talibu itu mubtadanya, qa'ada adalah khobarnya. Tapi kalau dibalik qa'ada at-talibu, nah itu at-talibu bukan mubtada itu, tapi dia fa'il. Kenapa disebut fa'il? Karena predikat mendahului dia, begitu ya. Nah, dan selain predikat mendahului fa'ilnya, nah, si predikatnya itu juga berbentuk kata kerja maklum, bina maklum atau aktif ya, alias aktif. Jadi qa'ada mansub ya. Qa'ada ini bukan mansub ini. Bukan mansub qa'ada. Qa'ada itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Kenapa disebut fathah? Kalau fi'il madhi sudah dari awal memang dia disebut fathah, bukan dikarenakan karena posisinya dalam kalimat begitu. Kalau kita tadi lihat kalau objek mansub ya. Betul, mansub itu objek.
Jadi adanya mansub, adanya marfu itu karena posisi dia di dalam kalimat itu sebagai apa? Itu. Kalau subjek itu hampir rata-rata subjek yang nomor 1 sampai 4 itu pasti marfu. Tapi kalau subjek yang nomor 5 ini mansub ya nanti. Kalau ada inna. Kira-kira seperti itu. Objek, nah itu karena difungsikan sebagai objek, pasti dia adalah mansub. Begitu. Nanti kita akan perjelas lebih jauh. Insyaallah. Insyaallah. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, saya kira kita cukupkan sekian. Nanti insya Allah akan di-share sama Ustadz Yunal ya. Ada rekamannya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti bisa diulang materi hari ini untuk nanti diulang-ulang lagi di rumah ya di masa pandemi. Baik, kalau tidak lagi. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Ya, tidak ada lagi Alhamdulillah. pertanyaan. Sama-sama kita. Ya, sama-sama. Kita tutup. Syukuran Ustaz, paham. Ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan dan lain-lain boleh nanti lewat Japri ataupun di grup itu ya ditanyakan di situ materi hari ini ya Bapak Ibu. Ana dari Aceh saya. Aceh. Oh ya Ustaz Dedi dari Aceh ya. Nah, kayaknya jam 8 di sini pas Isya. Oh pas Isya. Ah. Di sini malah udah jam 10 kalau di sini. Iya. Oh, ya. Gak apa-apa Ustaz. Kalau sebelumnya itu ada yang dari malah ya, Riau gitu ya. Riau dia mintanya habis maghrib Ustaz katanya karena di sana udah jam berapa gitu ya kalau dimulai jam 8 itu udah jam 10 malam di sana. Ya beda-beda ya. Oke, kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan doa kifaratul majelis untuk keberkahan pembelajaran bahasa Arab kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Tat. Terima kasih, Tat. Terima kasih semua. Ustaz. Syukur Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Ibu.